ini. Menjadi pemimpin itu bukan siapa yang paling kencang bersuara, tetapi siapa yang paling banyak mendengar. Nah, sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak, kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Turunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Leadership membutuhkan pemimpin saya kira yang memiliki posisionalitas yang jelas terhadap diversitas masyarakat kita. Kita nggak bisa hanya memiliki satu kebijakan yang itu hanya privilege kepada kelompok tertentu. Kita harus memiliki visi dan misi yang memberikan inklusivitas seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Iva ya. Nah, yang sudah kami lakukan di perguruan tinggi di UGM dengan Bu Rektor, bersama Bu Rektor, begitu pertama kali menjadi rektor dan wakil rektor, itu betul-betul Renstra 2022-2027 itu kami terapkan. Kami membangun Renstra itu dengan visi yang sangat jelas. Pilar kelima adalah menjadikan perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yang inklusif dan bertanggung jawab secara sosial. Dan semua kebijakan bersandar pada hal tersebut. Antara lain apa? Inklusivitas. UGM ini adalah salah satu pionir di dalam peraturan mengenai kekerasan seksual. Sebelum peraturan Dikti muncul, UGM sudah memiliki peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, itu kemudian kita terapkan. Yang kedua adalah inklusivitas dalam hal terkait dengan persoalan disabilitas. Kita juga mulai ini sejak 2 tahun ini menggerakkan satu kampus yang inklusif, terutama terhadap teman-teman disabilitas, sehingga kami memiliki unit layanan disabilitas. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa yang namanya mahasiswa UGM, kita nggak pingin yang menjadi mahasiswa UGM ini hanya orang Jawa saja. Orang Jawa itu sudah 80% lebih. Maka kita ingin mengubah profilnya. Kita ingin mahasiswa UGM ini berasal dari seluruh Indonesia, dari remote area, sehingga kami memiliki afirmasi. Afirmasinya tidak hanya yang KIK dari negara, tapi UGM memiliki afirmasi Untas Gajah Mada, yang itu diberikan kepada calon mahasiswa yang berasal dari remote area, agar mereka bisa masuk memiliki kesempatan yang sama dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa dari tempat-tempat yang lebih privilege secara struktur pendidikan. Mungkin itu, Mbak Iva. Terima kasih. Siap, Bu Wening. Inklusivitas dalam sektor pendidikan. Nah, kalau di dalam pemerintahan daerah, Ibu Sherly, apa yang sudah terjadi nih di pemerintahan daerah berkaitan dengan inklusivitas ini? Terima kasih. Bagi saya, kepemimpinan saat ini bukan tentang kepemimpinan yang siapa suaranya paling kenceng terdengar, tetapi bagaimana kita bisa mendengar. Jadi bukan tentang command and control leadership, tapi lebih kepada connect and care. Jadi yang sudah dilakukan selama saya berkampanye kemarin, saya melihat mendengar semua kebutuhan masyarakat. Ketika saya dilantik menjadi gubernur, 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menggratiskan uang komite yang tadi sudah dijelaskan. Itu adalah hasil dari mendengar keluhan ibu-ibu. Dan kemudian menggratiskan BPJS Kesehatan, karena itu juga keluhan dari masyarakat. Kemudian membangun, kalau kelihatan mungkin di sosmed saya memperbaiki rumah-rumah warga, itu pun mendengar dari kebutuhan mereka di lapangan, melihat langsung bahwa kehidupan mereka masih jauh dari kata layak, sehingga merenovasi rumah tidak layak huni itu menjadi suatu kebutuhan dasar. Kemudian tadi yang sudah dikatakan juga dari perwakilan Komdigi, bagaimana saya
mendengar kebutuhan mereka atas infrastruktur, jalan jembatan yang rusak, lewat sosmed. Saya mendengar sehingga semua kebijakan yang saya ambil sebagai pemimpin Maluku Utara itu tepat sasaran. Mungkin kalau ada juga yang melihat lagi viral belakangan ini, ada anak-anak sekolah di daerah kita, ada pulau namanya Pulau Obi, mereka tuh menyeberang. Nah, dengan adanya sosmed seperti itu, saya mendengar, melihat, saya kirim tim survei ke sana. Ternyata kita butuh jembatan 70 meter, ngecek anggaran, kita bisa mengambil bisa memanfaatkan anggaran, langsung mengambil keputusan yang tepat sasaran, yang menyelesaikan masalah masyarakat secepat mungkin. Jadi bagi saya kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana kita mendengar, menyelesaikan masalah sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari mereka yang kita pimpin. Terima kasih. Oke, ini luar biasa quotes hari ini. Menjadi pemimpin itu bukan siapa yang paling kencang bersuara, tetapi siapa yang paling banyak mendengar. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik, menjadi catatan saya. Nah, Ibu, lalu kemudian kalau menurut Bu Sherly dan Bu Wening, nilai atau karakter keperempuanan yang mana sebenarnya yang paling berpengaruh untuk menuju pada sisi-sisi itu? Bu Sherly mungkin. Bagi saya mungkin kepemimpinan perempuan itu empathic leadership. Jadi tadi saya lihat juga sudah dipaparkan bahwa salah satu kelebihan dari kepemimpinan perempuan itu karena memiliki empati. Karena kita memiliki empati, kita mendengar dengan benar-benar mendengar. Dan kemudian dengan empati itu kita mengambilkan keputusan yang tepat. Dan empati itu kadang sering disalahartikan bahwa itu kelemahan. Bagi saya empati itu bukan tentang kelemahan. Dan kita sebagai perempuan pun dalam kepemimpinan sebagai perempuan bukan untuk menggantikan kepemimpinan pria, tapi kita di sini untuk melengkapi, untuk menjaga keseimbangan. Kita memberikan cara pandang dari perspektif yang berbeda, tetapi dibutuhkan dalam bagaimana negara ini mengambil keputusan dan bertindak. Jadi menurut saya ciri khas dari kepemimpinan perempuan adalah empati, dan empati itu akan menghasilkan banyak kebijakan dari hati nurani, dan salah satu kuncinya adalah komitmen dari hal-hal kecil sehingga kemudian bisa menghasilkan trust, karena kekuatan terbesar itu ada di trust. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Empati. Kalau bahasa Jawa kita mengenal istilah greteh kalau perempuan, lebih teliti, lebih detail gitu. Bu Ning, silakan Bu Ning. Ya, mungkin kalau saya melihatnya bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan kan punya potensi yang sama. Laki-laki juga banyak yang punya empati. Perempuan, mengapa kemudian kita melihat bahwa ada aspek-aspek empati dari perempuan? Itu sebetulnya bukan karena perempuannya, tetapi karena ekosistemnya, karena lingkungannya, karena experience dia sejak kecil. Jadi experience perempuan sejak kecil, mengapa tadi dikatakan greteh ya? Bangun tidur, melakukan macam-macam. Mungkin kalau bapak-bapak bangun tidur udah mandi, ya. Coba kita lihat ibu ini, Ibu Budi ya. Ini Bapak Budi, Budi ngapain? Ya Budi main layang-layang. Ibu ngapain? Ibu masak di dapur. Bapak ngapain? Bapak baca koran sambil minum kopi. Nah, ini adalah ekosistemnya yang dibangun. Sehingga mengapa kemudian perempuan itu tampak menjadi lebih empati, lebih memiliki aspek yang detail, itu karena dia melakukan yang kita sebut kalau akademik itu adalah politics of performativity. Dia mengulang-ulang tiap hari sesuatu secara detail sehingga kemudian dia membentuk dia menjadi seperti itu. Nah, ini mungkin banyak juga laki-laki yang seperti itu, tetapi kemudian karena perempuan secara lebih banyak itu mereka melakukan ya secara masif seperti itu, sehingga tampaknya perempuan yang memiliki aspek tersebut gitu ya. Jadi mungkin ini adalah persoalan bagaimana kita membangun ekosistem agar baik laki-laki maupun perempuan memiliki empati. Mengapa itu menjadi penting ya? Karena di Indonesia ini kebanyakan pemimpin adalah laki-laki.
Bagaimana kalau laki-laki yang memimpin itu tidak hadir dalam ekosistem tersebut? Maka kemudian empati menjadi seakan-akan tidak ada. Padahal sebetulnya kan tidak. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya adalah ekosistemnya. Begitu menurut saya, Pak. Pengaruh kultural itu ya pasti ya, pengaruh budaya dan lain sebagainya. Budaya patriarkal yang ada di Indonesia, hampir semua kebudayaan di Indonesia kan modelnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang gerakan perempuan, ibu-ibu berdua, kita tahu bahwa di luar sana itu sudah banyak sekali organisasi perempuan. Organisasi perempuan, gerakan perempuan, apalagi namanya movement perempuan, mengatasnamakan perempuan, kesetaraan gender dan lain sebagainya, itu banyak. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kaum perempuan yang belum mendapatkan posisi yang pas, mendapatkan pengakuan. Mereka masih harus bekerja dengan sangat keras untuk mendapatkan pengakuan itu. Kira-kira di mana ini hal yang kemudian perlu dibenahi atau diperbaiki? Bu Ning dulu mungkin, Bu Ning. Ya, memang gerakan perempuan kan banyak sekali ya. Gerakan-gerakan yang muncul pada abad 19 ya. First wave of feminism, kemudian second wave of feminism, gerakan feminisme gelombang ketiga, keempat dan lain sebagainya sampai saat ini. Tapi yang menjadi kelemahan adalah seringkali gerakan perempuan itu tidak banyak didukung oleh laki-laki. Jadi perempuan sendiri bergerak begitu ya, dan pergerakannya masih laki-laki dan perempuan begitu, masih kayak dikonfrontasikan. Padahal sebetulnya kan tidak. Mengapa? Karena di negara kita ini banyak juga perempuan yang lebih privilege daripada laki-laki. Misalnya karena apa? Karena perempuan tapi dia kelas atas. Ya terus terang mengapa saya mungkin bisa jadi seperti sekarang? Ya karena saya tumbuh dari keluarga menengah. Di Magelang bahkan mungkin lebih atas dikit. Sehingga saya memiliki privilege dibandingkan tetangga kampung saya yang dia anak buruh. Begitu ya. Jadi saya kira gerakan perempuan ini harus betul-betul didukung, harus mengajak laki-laki untuk ikut serta, karena dengan mengajak laki-laki maka semua level ya, tidak hanya soal laki-laki perempuan, tapi pertanyaannya adalah laki-laki yang mana dan perempuan yang mana, mereka dari kelas sosial yang mana, mereka dari agama yang mana dan sebagainya, sehingga kemudian akan bisa meluas, tidak hanya soal perempuan sendiri, tetapi bahwa perempuan ini mengajak juga aspek laki-laki dari berbagai macam level, perempuan dari berbagai macam level, sehingga kemudian bisa mengangkat betul-betul kehidupan ya, baik laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Oke, jadi harus ada kolaborasi yang lebih luas begitu, tidak hanya sekedar bersuara di satu sisi atau satu bidang saja. Ibu, kalau menurut Ibu bagaimana nih? Mana yang perlu dibenahi ini, Bu? Ya, mungkin kita sudah sangat aware ya tentang woman empowerment, sudah sering dibicarakan dari tahun ke tahun. Bagi saya, kalau tadi apa yang dibenerin, kalau bagi saya kita tidak menunggu ruang disediakan, kita menciptakan ruang itu. Dan kadang mohon maaf, ada beberapa yang mungkin merasa bahwa kita harus sama dengan pria, kita harus menyayangi pria. Bagi saya, kita tidak dalam ruang untuk berkompetisi dengan pria. Ketika kita dalam ruangan yang sama, kita tidak dalam berkompetisi tujuan untuk mendominasi, tetapi perempuan itu ada untuk menerangi, untuk melengkapi, untuk memberikan keseimbangan. Dan kita tidak harus ada di posisi tertentu untuk bisa memberikan dampak atau perubahan. Kita bisa mulai dari dimanapun tempat saat ini kita berada, sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru di sekolah, mengajar anak, mendidik anak, tempat kerja, di kelurahan, RT, ekosistem, ibu PKK. Karena sebenarnya kepemimpinan itu bukan tentang otoritas atau posisi, tapi lebih tentang inisiatif untuk mengambil langkah pertama untuk memberikan kebaikan bagi banyak orang. Ketika kita ada dalam suatu ekosistem dan kita perempuan dan kita berdampak dan kita memberikan value, memberikan kebaikan bagi orang di sekitar kita, dengan sendirinya itu ruang itu tercipta bagi kita untuk menjadi leader. Terima kasih.
Jadi memang mengembangkan ekosistemnya. Lalu kemudian Kita menciptakan ruang itu dengan Oke. merubah cara pandang kita Siap. bahwa kita tidak dalam posisi berkompetisi dengan pria. Kita dalam posisi untuk melengkapi, menjaga keseimbangan bahwa perempuan dan pria itu pada kodratnya berbeda. Kalau saya dari kecil diajarkan bahwa perempuan itu adalah penolong. Jadi memang dalam keluarga saya pun pria itu lebih diprioritaskan dalam bentuk apapun. Tetapi kita semua membawa value masing-masing yang berbeda. Tetapi value kita pastikan bahwa ketika kita dalam satu ruangan, kita itu berdampak. Kita berdampak membawakan kebaikan buat orang lain. Dengan sendirinya ruang itu akan tersedia buat kita untuk kita bertumbuh dan bisa menunjukkan potensi kita dan selanjutnya berkembang dengan sendirinya. Jadi kita yang menentukan ruang itu dengan paradigma kita berpikir. Terima Oke, kasih. jadi kita yang menciptakan. Ini menjadi satu hal yang menarik, menggelitik saya. Ibu menjadi pemimpin di Maluku Utara, ketemu masyarakat-masyarakat yang kekuatan kulturalnya mungkin masih kental begitu. Ada nggak Bu cerita-cerita lucu atau cerita-cerita yang menggelitik gitu, di mana itu berkaitan dengan posisi Ibu sebagai pemimpin perempuan di masyarakat? Di Maluku Utara itu culture-nya keras ya, mereka sangat patriarki dan biasanya sangat emosional. Saya memimpin tidak berusaha untuk menjadi pria. Saya memimpin sebagai saya dengan kodrat saya sebagai wanita. Saya berbicara dengan nada saya sebagai wanita. Saya merespon dengan saya dalam memimpin Maluku Utara. Saya memposisikan diri saya sebagai ibu. Jadi kalaupun ada anak yang marah-marah datang, saya dengar. Kalaupun ada yang menuduh sebelum mau berdiskusi, saya mendengar. Sebagaimananya kita seorang ibu, ketika kita mendengar anak-anak kita dengan baik, kita memberikan solusi dengan nada yang baik, pada akhirnya mereka mendengar. Mungkin jika ada yang melihat di sosmed ketika demo kemarin, itu mereka datang udah dengan emosi level tinggi. Tapi kemudian saya punya dua opsi, antara saya berpikir negatif mereka akan melempar saya ketika saya bertemu dengan mereka, atau saya berpikir bahwa mereka adalah anak-anak saya, jadi mereka tidak mungkin mencelakakan saya. Jadi saya menghadapi mereka dengan ketenangan dan keyakinan bahwa mereka tidak mungkin mencelakakan saya. Saya mendengar, senyum, dari marah level 10 turun ke 8, ke 7, ke 5, selesai kita salaman. Selesailah demo itu kan. Jadi ya intinya kita mendengar dan sebagai pemimpin perempuan kita tidak perlu menjadi seperti pria. Kita bisa lembut dalam ketegasan dan kita pun bisa tegas dengan lembut. Jadi tidak perlu dipisahkan. Terima kasih. Oke, bisa lembut tapi tegas dan tegas tapi lembut. Lagian kita lihat orang demo segarang apapun, kalau sudah ketemu senyumnya Bu Sherly pasti sudah turun langsung gitu ya. Nah kalau Bu Ning, dalam aktivitas kampus ada nggak Bu hal lucu atau hal yang menggelitik yang kemudian ini posisi saya sebagai pemimpin perempuan ini jadi berbeda gitu? Ada cerita Bu, silakan. Ya ada. Gak apa-apa ya ceritain. Jadi begini cerita lucunya ya. Kebetulan saya kan punya padepokan pencaksilat gitu. Dan bapak saya meninggal, kemudian saya mengambil alih dan itu practically nggak ada perlawanan. Langsung perempuan itu boleh, kalau dalam pencaksilat boleh kan. Perempuan jadi level tinggi itu nggak masalah gitu. Tapi di perguruan tinggi kadang challenging gitu ya. Nah waktu itu saya baru pulang dari luar negeri dan saya mendapatkan amanah untuk menempati posisi tertentu. Saya sebagai sekretaris gitu, tapi lembaga yang cukup terhormat gitu di fakultas. Kemudian ketika rapat begitu ya, itu orang yang berbicara, terutama ada seorang yang sangat terhormat gitu, selalu mengatakan yang saya hormati ketua, para guru besar, bapak ibu semua gitu. Saya hitung 1 kali. Bulan berikutnya lagi ketua, para guru besar. Sampai 3 kali kok ini kok sekretaris nggak pernah disebut gitu kan. Ini apa kesalahan saya? Karena saya perempuan atau saya muda? Karena waktu itu umur saya masih sekitar 34 tahun. Maka saya datangi kantor beliau dan saya bertanya,
kok Pak, mengapa ketika Bapak pidato itu sekretaris kok tidak pernah disebut gitu. Terus beliau mengatakan, oh saya tidak menyebut ya. Tidak Pak, Bapak selalu melompati. Selalu ketua, para guru besar, dan Bapak Ibu dosen. Oh mohon maaf, saya tidak sengaja gitu. Nah terus bulan berikutnya ketika rapat, beliau langsung, yang saya hormati Bapak Ketua, Ibu Sekretaris gitu ya, langsung disebut. Nah ini saya kira sesuatu yang seringkali dialami oleh perempuan. Kalau dalam teori ini namanya omission pada perempuan. Nah, bukan karena seseorang ingin dikenal atau dihormati, tapi bahwa posisi dia, keberadaan dia, saya kira perlu untuk direcognize. Nah, ini kadang-kadang bagi perempuan penuh dengan perjuangan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi ternyata sedemikian menariknya, bahkan di lingkungan kampus, notabene semua akademisi, itu pun kadang-kadang muncul pembedaan, oh perempuan, oh laki-laki. Dikirim dinas ke luar negeri, nyari yang laki aja, yang perempuan nanti repot. Nah, hal semacam itu. Oke.